Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Tadris Matematika B Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang beranggotakan saya Lulu Atul Badriah dan rekan saya Ani Nailatul Rohmah, Ines Romadona, Diah Ulin Najah, Muhammad Reza Kustul Wafa, dan Ulfatul Wasiah. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah teori bilangan mengenai bab pengkongruenan linier dan teorema sisa. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni. Langsung saja ya teman-teman, kita lihat video pembelajaran kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Selamat belajar teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diah Ulin Najah dengan NIM 54. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dari perkongruenan linier. Definisinya, suatu perkongruenan dikatakan linier apabila variabelnya memiliki pangkat paling tinggi 1 dengan bentuk umum AX kongruen dengan B modulo M, di mana AX tidak kongruen dengan 0 modulo M. Nah, jadi perkongruenan linier, kenapa dikatakan perkongruenan linier? Karena di dalamnya terdapat persamaan linier, yaitu AX, A sebagai koefisiennya dan B sebagai variabelnya, dengan syarat variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Contoh yang pertama, 3X kongruen dengan 4 modulo 5 dikatakan kongruen linier karena variabel pada perkongruenan tersebut memiliki pangkat 1. Untuk contoh yang kedua, X pangkat 4 plus 3X min 3 kongruen dengan 0 modulo 31 dikatakan perkongruenan tidak linier karena variabel pada perkongruenan tersebut memiliki pangkat paling tinggi 4. Selanjutnya, kita telah mempelajari bahwa perkongruenan A kongruen dengan B modulo M dapat ditulis dalam bentuk A min B kongruen dengan K dikali M. Begitu juga dengan perkongruenan AX. AX kongruen dengan B modulo M dapat ditulis dalam bentuk AX min B kongruen dengan K dikali M atau AX kongruen dengan KM plus B. Sehingga didapatkan X kongruen dengan KM plus B per A atau X sama dengan KM plus B per A. Kita misalkan R memenuhi AX kongruen dengan B modulo M, maka AR kongruen dengan B modulo M. Untuk setiap bilangan bulat R min 2R besar, R min R besar, R plus R besar, R plus 2R besar, dan seterusnya, memenuhi perkongruenan linier dikarenakan A dalam kurung R plus KM kongruen dengan AR kongruen dengan B modulo M untuk setiap bilangan bulat K. Di antara bilangan bulat K terdapat tepat satu solusi atau S kecil dengan syarat solusi lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan M. Nah, syarat tersebut sama dengan syarat dari residu terkecil. Jadi, dapat dikatakan solusi merupakan residu terkecil dari modulo M yang memenuhi perkongruenan AX kongruen dengan B modulo M. Kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari 2X kongruen dengan 3 modulo 5. Langkah yang pertama yaitu kita perlu menentukan nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen dengan 3 modulo 5, yaitu kita sudah dapatkan X sama dengan min 1, 4, dan 9. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut? Mengingat rumus sebelumnya, X sama dengan KM plus B per A, maka kita ambil nilai K min 1. Min 1 dikalikan 5 ditambah 3 per 2 hasilnya yaitu min 1. Untuk nilai 4 didapatkan
dengan kita menggunakan nilai K 1. 1 dikali 5 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 4. Untuk nilai X 9, kita ambil nilai K 3. 3 dikali 5 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 9. Setelah mendapatkan nilai X min 1, 4, dan 9, yang merupakan residu terkecilnya adalah nilai 4, karena 4 lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 5. Maka dengan syarat yang sama, solusi dari 2X kongruen dengan 3 modulo 5 adalah 4. Terima kasih. Nama saya Ines Romandona Aditya Putri, NIM 48. Di sini saya akan menjelaskan materi Teorema 7.11. Teorema 7.11 menyatakan jika EPBA dan M tidak habis membagi B, maka perkongruenan linier A X kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Pembuktiannya, kita misalkan AX kongruen B modulo M ada solusi R. Maka AX kongruen B modulo M kita rubah ke bentuk pembagian menjadi A kali R dikurang B sama dengan K dikali M. Kemudian dari bentuk tersebut dapat diketahui bahwa EPBA dan M habis dibagi A dan EPBA dan M habis dibagi KM, sehingga dapat diketahui EPBA dan M juga habis dibagi B. Jadi, jika A kongruen B modulo M ada solusi R, maka EPBA dan M habis dibagi B. Kita gunakan sifat kontraposisi seperti pada logika matematika, yaitu kita balikan sehingga kita dapatkan kesimpulan jika EPBA dan M tidak habis dibagi B, maka A kongruen B modulo M tidak ada solusi. Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal. Buktikan 6X kongruen 7 modulo 8 tidak memiliki solusi. Penyelesaiannya yaitu kita FPB-kan. FPB 6 dan 8 adalah 2 dan 2 tidak habis dibagi 7, sehingga perkongruenan linier 6X kongruen 7 tidak ada solusi. Terbukti ya tidak ada solusi. Terima kasih. Lanjut, nama saya Muhammad Reza Usul Wafa. Oke, langsung saja ke teorema 7.12. Jika FPB AM sama dengan 1, maka pengkongruenan linier AX kongruen B modulo M mempunyai tepat satu solusi. Jadi jika FPB-nya itu 1, maka pengkongruenan linier itu tepat satu solusi. Jadi B-nya itu selalu 1. Lanjut ke pembuktiannya, karena FPB AM itu sama dengan 1, maka ada bilangan bulat R, dan sehingga AL plus MS sama dengan 1. Dan jika kedua ruas persamaan tersebut dikalikan dengan B, maka A kali R kali B plus MS dalam kurung kali B sama dengan B. Terus diubah menjadi A kali dalam kurung RB plus M dalam kurung SB sama dengan B. Lanjut, A kali dalam kurung RB min B sama dengan min dalam kurung SB kali M. Tinggal dipindah. Jadi dari persamaan di atas itu bisa dijadikan A kali RB kongruen B modulo M, maka residu terkecil dari RB modulo M adalah solusi dari pengkongruenan linier itu. Nah, untuk membuktikan bahwa solusi itu tunggal,
andaikan solusi penguruan itu tidak tunggal. Misalkan R dan S masing-masing solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M dan AS kongruen B modulo M dengan sifat transitif diperoleh AR kongruen AS modulo M. Nah, karena FPP AM itu sama dengan 1, maka R kongruen S modulo M, sehingga M habis membagi FPP RS. Karena R dan S adalah solusi dari pengkongruenan itu, maka 0 kurang itu lebih kecil dari sama dengan R, lebih kecil dari M, dan 0 lebih kecil sama dengan S, lebih kecil M. Nah, dari ketidaksamaan ini diperoleh bahwa min M kurang dari R, min S kurang dari M. Tetapi karena M habis membagi FPP RS, maka R min S itu sama dengan 0 atau R sama dengan S. Jadi penguraian tersebut itu tunggal. Lanjut ke contoh soalnya, 4X kongruen 1 modulo 15. Jawab, 4X kongruen 1 modulo 15 karena FPP dari 4 dan 15 itu sama dengan 1, maka pengkongruenan linear ini tepat satu solusi. Nah, lanjut ke bawahnya, kenapa kok bisa 16? Cara mudahnya itu kita 15 itu kita tambahkan ke 1. Jadi B ditambah M, jadinya 16. Terus kita bagi 4, X kongruen 4 modulo 15. Jadi solusinya itu 4. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi dengan bentuk yang berbeda, yaitu A inverse modul M. Nah, untuk contohnya saya ambil dari atasnya, itu 4X kongruen 1 modulo 15. Nah, bisa dibuat menjadi 4 inverse modulo 15. Dan cara pengerjaannya seperti yang di atas itu. Terima kasih. Nama saya Ulfatul Wasi'an, NIM 66. Saya akan menjelaskan teorema 7.13. Teorema 7.13 menyatakan jika FPP dari A dan M sama dengan D dan D habis membagi B, maka pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M memiliki tepat D solusi. Maksudnya adalah jika ada FPP dari A dan M mempunyai hasil D, kemudian D itu habis membagi B, maka pengkongruenan linearnya memiliki solusi sebanyak D. Buktinya, AX kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika M habis membagi AX min B. Diketahui D merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan M, maka D habis membagi A dan D habis membagi M. Karena D habis membagi A, maka D habis membagi AX untuk sembarang bilangan bulat X. Ini sesuai dengan teorema B yang menyatakan jika A habis membagi B, maka A habis membagi MB untuk sembarang bilangan bulat M. Selanjutnya, D habis membagi M, dan M habis membagi AX min B, maka D habis membagi AX min B. Ini sesuai juga dengan teorema A yang menyatakan jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Karena D habis membagi AX dan D habis membagi AX min B, berakibat D habis membagi min B, sehingga D habis membagi B. Ini sesuai dengan teorema C, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B dikurangi C.
AX kongruen dengan B modulo M dapat dinyatakan sebagai D dikalikan A per DX kongruen dengan D dikalikan B per D modulo M per D. Jika dan hanya jika A per DX kongruen dengan B per D modulo M per D. Selanjutnya, FPB dari A dan M sama dengan D, maka FPB dari A per D dan M per D sama dengan 1. Karena FPB dari A per D dan M per D sama dengan 1 dan A per BX kongruen dengan B per D modulo M per D, maka kongruensi linear A per DX kongruen dengan B per D modulo M per D mempunyai satu solusi X sama dengan X0 plus T kalikan M per D, dengan X0 kongruen dengan A per D pangkat D kalikan M kalikan min 1 dikalikan B per D modulo M, dan T merupakan anggota bilangan bulat. Dengan demikian, seluruh selesaian kongruensinya adalah X sama dengan X0, X0 plus 1 kalikan M per D, X0 plus 2 kalikan M per D, sampai X0 plus D min 1 kalikan M per D. Residu terkecil ada sebanyak D suku. Jadi, jika FPB dari A dan M sama dengan D dan D habis membagi B, maka pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M memiliki tepat D solusi. Contohnya, selesaikan 6X kongruen dengan 15 modulo 33. Penyelesaian. Karena FPB dari 6 dan 33 sama dengan 3 dan 3 habis membagi 15, maka pengkongruenan ini memiliki 3 solusi. 3 solusi dari mana? Solusi dari hasil FPB antara 6 dan 33. 6X kongruen dengan 15 modulo 33. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka hasilnya 2X kongruen 5 modulo 11. Kemudian saya membagi 2X dengan 2 agar didapatkan X. 2X dibagi 2 hasilnya X. Kemudian 5 dibagi 2 hasilnya 5 per 2. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena yang diminta adalah bilangan bulat, sedangkan 5 per 2 merupakan bilangan rasional. Maka dari itu kita harus ubah dulu 5-nya ini menjadi bilangan bulat. Dengan cara kita tambahkan 5 dengan 11 yang mendapatkan hasil 16. Kemudian 16 bisa dibagi 2, jadi kita tulis 2X kongruen dengan 16 modulo 11. Setelah itu kita bagi dengan 2, hasilnya X kongruen dengan 8 modulo 11. Kenapa modulo 11 tetap? Karena 11 ini didapatkan dari hasil pembagian 11 dengan FPB antara 2 dan 11, yaitu 1. Jadi 11 dibagi 1 sama dengan 11. Jadi modulo 11-nya tetap. Untuk sementara didapatkan nilai X sama dengan 8, 19, 30, 41, 52, dan seterusnya. 8 dari mana? 8 dari X kongruen dengan 8 modulo 11. Jadi 8 ditambah 11 dikalikan 0, hasilnya 8. Kemudian 19 dari mana? 19 dari 8 ditambahkan 11 dikali 1, hasilnya 19. 30 dari 8 ditambahkan 11 dikalikan 2, hasilnya 30. Begitupun seterusnya. Dan untuk residu terkecil dari soal diketahui tadi M sama dengan 33. Makanya yang menjadi residu terkecil berarti kurang dari 33. Yang kurang dari 33 itu adalah 8, 19, dan 30. Jadi solusi dari 6X kongruen dengan 15 modulo 33 adalah 8, 19, dan 30. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Lu'lu Atul Bedriyah, NIM 19106100041. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai teorema 7.14. Nah, teorema 7.14 ini yaitu
membahas tentang persamaan linier Diophantus. Coba kita perhatikan dalam persamaan linier Diophantus, yaitu bentuk umum dari persamaan linier Diophantus yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y harus dicari dan harus bilangan bulat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan Diophantus yaitu AX plus BY sama dengan C. Dapat saya pindah ruaskan, BY saya pindah ruas, yaitu menjadi AX sama dengan C plus B kali min Y. Oke. AX saya misalkan dengan PX, C saya misalkan dengan Q, dan B kali min Y saya misalkan dengan HR. Nah, dari bentuk PX plus Q sama dengan HR, ini dapat kita ubah ke persamaan linier, yaitu PX kongruen Q modulo R, di mana PX itu tadi merupakan dari AX, Q, C, R yaitu koefisien dari Y yaitu B. Jadi, dapat kita simpulkan menjadi AX kongruen C modulo B. Nah, atau kita pindah ruaskan yang AX seperti yang di sebelahnya. Coba diperhatikan. Nah, jadi dari keterangan tadi dapat diperoleh yaitu jadi BY kongruen C modulo A. Jadi dari dua rumus ini kita dapat pilih salah satunya untuk menyelesaikan soal tentang persamaan linier Diophantus ini. Kita boleh menggunakan yang AX kongruen C modulo B maupun yang BY kongruen C modulo A. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya solusi dari satu pengkongruenan itu disubstitusikan pada persamaan semula untuk memperoleh penyelesaian dari persamaan linier. Nah, jadi jika tadi sudah diperoleh salah satu baik X atau Y, nanti itu disubstitusikan ke persamaan yang awal. Nah, apabila A dan B membagi habis C, maka itu persamaan memiliki solusi. Dan apabila A dan B tidak membagi habis C, maka persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal yaitu cari penyelesaian dari 2x plus 5y sama dengan 11. Coba kita perhatikan di mana di sini ada 2x di mana ada 2 dan 5 sama dengan 1. Apa maksud dari 2 dan 5 sama dengan 1? Di mana FPB dari 2 dan 5 itu 1. Dan 2 dan 5 itu membagi habis 11. Maka kesimpulannya persamaan ini ada solusinya dan hanya mempunyai satu solusi. Ada solusinya dari mana? Dari 2 dan 5 itu membagi habis 11. Berarti kalau A dan B membagi habis C, itu berarti ada solusi. Tapi sedangkan kalau A dan B tidak membagi habis C, maka tidak ada solusi. Jadi ini ada solusi ya. Solusinya berapa? Solusinya 1. 1 dari mana? FPB dari A dan B. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui adanya solusi dan ada satu solusi dari persamaan tersebut, kita dapat mengubahnya ke dalam persamaan linier. Jadi kita dapat menulisnya yaitu dengan 2x kongruen 11 modulo 5. Nah, dari sini kita mencari residu terkecil dari x untuk mendapatkan hasilnya. Nah, 2x kita ubah menjadi x. Kalau 2x kita ubah menjadi x, berarti 2x itu dibagi dengan 2. Nah, sedangkan 11 itu tidak bisa dibagi dengan 2. Maksudnya bukan tidak bisa, tapi hasilnya nanti pecahan atau desimal.
Nah, kita kan di sini mencari nilainya yang bilangan bulat. Jadi 11 ini kita kurangkan dengan 5. 5-nya dari mana? Dari modulo tadi. Modulonya kan 5. Berarti boleh kita kurangkan, boleh kita tambah, bahkan kelipatannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus, agar tidak pecahannya. Jadi 11 kita kurangi 5 itu dapat 6. Jadi yang di bawahnya yaitu 2x kongruen 6 modulo 5. Nah, kalau sudah 6 kan bisa juga dibagi 2 kan. Berarti 2x kita bagi 2, 6-nya juga kita bagi 2. 2x bagi 2 dapat x, dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Sedangkan modulo 5, kita jika 2x dan 6 kita bagi, maka modulo 5 kita juga harus bagi. Baginya dengan berapa? Dengan 2? Enggak, kita enggak bagi dengan 2. Dibagi dengan FPB dari 2 dan 5. FPB dari 2 dan 5 berapa? 1. Maka modulo 5 kita bagi dengan 1. 5 bagi 1, 1. Jadi hasilnya X kongruen C modulo 5. Nah, di sini kita sudah menemukan residu terkecil diperoleh yaitu 3. Nah, terbuktikan bahwa soal persamaan ini hanya mempunyai satu solusi yaitu 3. Karena residunya terkecil 3. Kenapa residu terkecil 3? Karena yang lebih kecil dari modulo tersebut. Lalu nilai X-nya tadi 3 kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan yang awal tadi kan 2x plus 5y sama dengan 11. Maka X-nya kita ganti dengan 3, yaitu menjadi 2 dikali 3 ditambah 5y sama dengan 11. 2 kali 3, 6. Berarti 6 plus 5y sama dengan 11. 5y sama dengan 11 dikurangi 6. 5y sama dengan 5, sehingga didapatkan hasil y sama dengan 1. Nah, jadi solusi dari persamaan 2x plus 5y sama dengan 11 yaitu x-nya 3 dan y-nya 1. Terbukti karena hanya ada satu solusi. Jika FPB-nya ada 2 solusi, berarti nanti X-nya ada 2 dan Y-nya juga ada 2. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ani Nailatul Rahmah, NIM 44, akan melanjutkan materi mengenai teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Apa sih definisinya? Teorema sisa Cina adalah sistem perkongruenan linear X di mana X kongruen AI modulo MI dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga K dengan FPB dari NI dan MJ adalah 1 untuk setiap I tidak sama dengan J memiliki suatu solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M besar sama dengan M1, M2, M3 hingga MK. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan teorema tersebut menggunakan pembuktian induksi matematika untuk setiap bilangan asli K. Yang pertama, untuk K1, berarti X kongruen terhadap A1 modulo M1 akan jelas mempunyai solusi. Untuk K2, berarti X kongruen A1 modulo M1 dan X kongruen A2 modulo M2 dengan FPB dari M1 dan M2 adalah 1. Nah, untuk K2 apakah mempunyai solusi? Oke, selanjutnya kita buktikan ya. X kongruen A1 modulo M1 berarti X-nya itu sama dengan A1 plus K1 kali M1 untuk setiap bilangan bulat K. Sehingga kita bisa menyamakannya dengan A1 plus K1 M1 kongruen terhadap A2 modulo M2. A1 plus K1 kali M1 itu menggantikan X.
Jadi dari persamaan yang awal yaitu X kongruen terhadap A2 modulo M2, berarti kalau X-nya dimasukkan menggunakan A1 plus K1 kali M1 menjadi A1 plus K1 M1 kongruen terhadap A2 modulo M2. Sehingga K1 kali M1 kongruen terhadap A2 dikurangi hanya A1-nya dipindah menjadi A2 dikurangi A1 modulo M2 dengan K1 suatu variabel. Nah, karena M1 dan M2 itu adalah FPB-nya adalah 1, maka perkongruenan terakhir ini mempunyai solusi untuk K1 modulo M2, katakanlah T. Maka K1 sama dengan T ditambah K2 kali M2 untuk setiap bilangan bulat yang K2-nya memenuhi perkongruenan terakhir itu. Jadi, X sama dengan A1 plus K1 dikali M1 sama dengan A1 ditambah T ditambah K2M2 dikali M1. Jadi X sama dengan A1 plus T kali M1 ditambah K2 kali M2 kali M1. Ini berarti X kongruen A1 plus T kali M1 dikali modulo M1 M2. Jadi perkongruenan ini memenuhi untuk dua perkongruenan untuk K sama dengan 2. Oke, pembuktian selanjutnya dengan hipotesis diambil bahwa sistem perkongruenan itu adalah linier. Nah, X kongruen AI modulo MI mempunyai solusi bersama I 1, 2, 3 hingga R-1. Kita misalkan solusi bersama itu adalah S. Maka sistem X kongruen AI modulo MI dengan I 1, 2, 3 hingga R-1 dapat dinyatakan sebagai perkongruenan, yaitu X kongruen S modulo M1, M2, M3 hingga MR-1 dan X kongruen AR modulo MR. Nah, sistem perkongruenan tersebut dari dua perkongruenan ini mempunyai solusi bersama, yaitu modulo M1, M2 hingga MR-1 karena FPB dari MR, M1, M2, M3 hingga MR-1 adalah 1. Sebab MI dan MJ saling prima untuk I tidak sama dengan J. Maka terbuktilah bahwa sistem perkongruenan X kongruen AI modulo MI untuk I 1, 2, 3 hingga R mempunyai solusi bersama modulo M1, M2, M3 hingga MR-1. Selanjutnya kita buktikan bahwa solusi itu tunggal. Nah, kita misalkan S dan T adalah solusi-solusi bersama dari sistem tersebut, maka S kongruen AI modulo MI dan T juga sama, T kongruen AI modulo MI. Sehingga apabila T dikurangkan dengan S akan menghasilkan perkongruenan 0 modulo MI. Ini berarti bahwa T min S itu habis dibagi oleh MI untuk setiap I 1, 2, 3 hingga K. Jadi T min S itu suatu bilangan kelipatan keseluruhan dari M1, M2, M3 hingga MK. Nah, karena syarat awalnya itu MI dan MJ FPB-nya adalah 1 untuk setiap I tidak sama dengan J, maka M1, M2, M3 hingga MK itu habis terbagi oleh T min S atau T min S habis dibagi oleh M1, M2, M3 hingga MK. Oke, tetapi ingat ya bahwa T maupun S itu adalah solusi-solusi perkongruenan. Berarti T dan S adalah residu-residu terkecil modulo M1, M2, M3 hingga MK. Nah, sehingga T min S itu lebih besar dari min M1, M2, M3 hingga MK, namun lebih kecil dari M1, M2, M3 hingga MK. Jadi di antara min M1, M2, M3 hingga MK dan M1, M2, M3 hingga MK.
Nah, mengingat bahwa T dan min S adalah kelipatan persekutuan seperti yang dijelaskan tadi dari M1, M2, M3 hingga MK, dan M1, dan MI dan MJ FPB-nya adalah 1 untuk setiap I tidak sama dengan J, dapat disimpulkan bahwa T min S sama dengan 0 atau T sama dengan S. Jadi, solusi bersama dari sistem X kongruen AI modulo MI untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga K adalah tunggal. Atau kita juga dapat membuktikan dengan alternatif lain, yaitu kita mengkonstruksikan suatu solusi bersama dari sistem perkongruenan tersebut. Nah, misalkan M besar itu adalah M1, M2, M3 hingga MK, maka N-nya itu sama dengan 1, 2, 3 hingga K. Dan M besar R sama dengan M besar dikali M kecil R. Maka FPB dari M besar R, M kecil R sama dengan 1. Sehingga perkongruenan M besar RY itu kongruen terhadap 1 modulo R yang mempunyai solusi S. Jika kedua ruas di perkongruenan ini dikalikan dengan AR, maka diperoleh X kongruen AR M besar R dikali SR sama dengan AR modulo MR. Sehingga X sama dengan A1 dikali M besar 1 dikali S1 ditambah A2 dikali M besar 2 dikali S2 ditambah A3 dikali M besar 3 dikali S3 hingga AR kali MR adalah solusi bersama dari sistem perkongruenan semula, sebab M besar J habis dibagi oleh MR. Untuk R tidak sama dengan J, maka M besar J kongruen terhadap 0 modulo MR. Oke, catatan link dari materi ini ya, yaitu FPB dari MI dan MJ itu adalah 1. Untuk setiap I tidak sama dengan J. Dengan I maupun J itu adalah 1, 2, 3 hingga K. Dikatakan M1, M2, M3 hingga MK saling terima dua-dua atau saling terima sepasang demi sepasang. Oke teman-teman, materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi soalnya yang pertama yaitu tentukan solusi sistem perkongruenan X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 1 modulo 4. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara seperti bukti yang kedua, yaitu yang tadi ya, bukti alternatif. Nah, kita pertama-tama cari A-nya. Nah, A-nya itu yang mana? A-nya itu yang di depan modulo. X kongruen 2 modulo 3 atau yang setelah kongruen ya. Jadi A1 itu sama dengan 2. A2-nya berapa? Ya, A2-nya berarti 3. Dan A3-nya sama dengan 1. Selanjutnya M1. M-nya itu yang setelah modulo. Jadi M1-nya itu 3, M2-nya itu 5, dan M3-nya adalah 4. Nah, setelah menemukan A1, A dan M, kita akan mencari M besar. Bagaimana cara mencari M besar? Jadi, M besar itu kita kalikan dua bilangan M kecil yang bukan ditanyakan. Misalnya, M besar 1 berarti yang tidak digunakan itu M1 kecil. Jadi yang dikalikan itu M2 dan M3. Jadi M besar 1 itu sama dengan 5 dikali 4, yaitu 20. Sehingga kita masukkan 20X itu kongruen 1 modulo 3. Atau kita bisa jadikan X kongruen 2 modulo 3. Bagaimana caranya?
Nah, 20X itu dikali berapa? Dibagi 3 supaya hasilnya 1. Nah, susah lagi ya? Nggak susah, kita akan coba di angka 2 ya. 20 dikali 2 itu kan sama dengan 40. Dibagi 3, dia akan sisa 1, yaitu yang bisa habis dibagi 3 kan 39. Sementara tadi 20 dikali 2 itu 40, sisanya 1. Jadi X-nya itu adalah kongruen 2 modulo 3. Nah, yang kedua, M besarnya tadi seperti apa caranya? Yaitu yang ditanyakan tidak digunakan. Jadi M besar 2 sama dengan M kecil 1 dikali M kecil 3, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga kita masukkan menjadi 12X kongruen 1 modulo 5. Atau, nah, 12 dikali berapa supaya dibagi 5 supaya sisanya 1. Kita coba di 3. 12 dikali 3 kan 36. Dibagi 5 sisanya 1. Benar kan? 36 dibagi 5 kan yang bisa dibagi adalah 35. 36 dikurangi 35 adalah 1. Jadi X-nya itu tadi 3 karena 12 dikali 3 dibagi 5 sisanya 1. Untuk M yang ketiga, M besar 3 berarti yang dikalikan adalah M kecil 1 dikali M kecil 2, yaitu 3 dikali 5, yaitu sama dengan 15. Kita masukkan 15X kongruen 1 modulo 4. Atau seperti yang sebelumnya, 15 dikali berapa? Dibagi 4, nanti sisanya 1. Yaitu 15 dikali 3 kan 45 dibagi 4 berarti dibagi 4 sama dengan 44 ya. 45 dikurangi 44 sama dengan 1. Jadi X nya itu nanti kita masukkan ke X kongruen 3 karena 15 tadi dikali 3 dibagi 4 sisanya 1. Jadi menjadi X 3 modulo 4. Maka kita dapat ambil S1 itu yang di depan modulo ya tadi. X dari perkongruenan yang terakhir yaitu X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 3 modulo 4. Jadi S1 nya kita ambil dari X kongruen 2 modulo 3 yaitu 2. S2 nya kita ambil dari perkongruenan X kongruen 3 modulo 5 yaitu 3. Dan S3 nya kita ambil dari perkongruenan X kongruen 3 modulo 4. Jadi S3 nya sama dengan 3. Maka kita cari solusinya yaitu S sama dengan A1 kali M besar 1 dikali S1 ditambah A2 dikali M besar 2 dikali S2 ditambah A3 dikali M besar 3 dikali S3 sama dengan kita masukkan yaitu 2 dikali 20 dikali 2 ditambah 3 dikali 12 dikali 3 ditambah 1 dikali 15 dikali 3 sama dengan 233. Maka sistem perkongruenan di atas dapat dinyatakan sebagai 233 dari S-nya tadi modulo kelipatan dari 354 yaitu 60. Kelipatan terkecilnya yaitu 60. Jadi X kongruen 233 modulo 60. Kita sederhanakan menjadi X kongruen 53 modulo 60. Mengapa? Karena 233 dibagi dengan 60 sama dengan 180. Sementara 233 dikurangi 180 sama dengan 53. Jadi X kongruen 53 modulo 60. Nah, penjelasan materi telah disampaikan semua. Sekarang waktunya saya akan memberikan soal-soal untuk latihan teman-teman semua. Coba perhatikan slide sebelah ini. Ada 5 soal yang nantinya bisa kalian kerjakan.
Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata dari kelompok kami, dan semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.